بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mukhtasar As-Samin ala Kitabis Siyam yang disusun oleh Abul Hasan Ali Al-Hajjaji dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Sebagaimana yang telah kita ketahui semua, Asy-Syarhul Mumti' adalah kitab fikih yang terkenal dari bukunya Syekh Ibnu Utsaimin. Syarhul Mumti' adalah syarah dari matan kitab fikih mazhab Hanbali yang dikenal dengan nama Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' banyak syarah. Di antaranya syarah yang terkenal adalah syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Dan beliau merojihkan pendapat yang ada dalam buku tersebut dengan kaidah dan ilmu yang ada pada beliau. Dan di antara keunikan syarah Zadul Mustaqni, yaitu syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin yang dikenal dengan Asy-Syarhul Mumti', beliau tidak semata-mata mensyarah bab fikih, namun dalam buku tersebut beliau menyebutkan banyak qawaid dari kaidah fikih, sehingga terkumpulkanlah kaidah tersebut dalam satu kitab yang tebalnya lebih kurang 2 jilid dengan judul Al-Qawaid Al-Fiqhiyah min Syarhil Mumti'. Lebih kurang judulnya seperti itu. Dulu ketika di Yaman, ana sempat mendapati ada yang jual buku itu dan sempat ana beli dan ada di rumah. Lumayan bagus dan sangat bagus. Di situ disebutkan kaidah-kaidah yang pernah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Dan disebutkan bahwasannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau sempat mengoreksi Syarhul Mumti' tersebut masuk pada Qismul Ibadat. Dan setelah dihitung, Qismul Ibadat itu sudah mencapai ke jilid 8. Ya, mencapai jilid 8. Sedangkan totalnya Syarhul Mumti' itu sekitar 14 atau 15 jilid. Jadi separuh syarah itu sudah dikoreksi sama Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian beliau meninggal dunia dan dicetak, ya, syarah tersebut. Dan diantara buku yang sebatas apa yang kita amati dari buku-buku yang berkaitan dengan puasa yang mungkin layak kita ambil faedah, yaitu keterangan Syekh Ibnu Utsaimin yang disebutkan dalam Syarhul Mumti' ini. Ini sangat membantu bagi para penuntut ilmu untuk mengenal bagaimana tarjihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita tadi pagi sudah membaca beberapa halaman dan berakhir pada halaman 15. Kita lanjutkan yang disebutkan di halaman 15 ini. Idza ru'ya al-hilalu fi makanin, apabila hilal itu dilihat di suatu tempat.
terlihat di suatu tempat. Contoh misalkan hilal itu terlihat di Saudi Arabia. Di Indonesia belum terlihat. Fahal takunu hadhir ru'yah li jami'i aqtaril muslimin. Apakah ru'yah ini, ru'yah yang ada di Saudi Arabia, berlaku untuk seluruh penjuru negeri kaum muslimin? Difahami? Ini permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Zakar Syekh rahimahullah fi hadhil mas'alah aqwalan. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Difahami? Misalnya Saudi Arabia menetapkan hari Jumat adalah tanggal 1 Ramadan, bertepatan dengan 23 Maret. Dan ternyata misalkan Indonesia menyatakan Ramadan adalah hari Sabtu tanggal 24 Maret. Difahami? Nah, apakah ru'yah ini tadi yang di Saudi Arabia berlaku untuk seluruh negeri? Di sini ada beberapa pendapat. Al-awwal, idza sabatat ru'yatuhu fi makanin, apabila sudah sabit, sudah tetap ru'yah hilal tadi di suatu tempat, laziman nasa kullahum as-saumu, maka harus bagi seluruh umat manusia as-saumu, berpuasa, fi masyarikil ardi wa magharibiha, baik di bagian masyarik, timur ataupun barat bumi. Tergambar ya? Jadi pendapat pertama mengatakan kalau di Saudi Arabia, misalkan Saudi ya, kita patokan Saudi, sudah melihat, maka yang lain juga ikut berpuasa. Difahami? Jadi mana negara yang sudah valid muncul? Ya. Wa yadullu ala dzalik, dan argumentasinya adalah sebagai berikut. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dikarenakan melihat hilal, dan berbukalah kalian, maksudnya lebaran, tatkala melihat hilal. Sehingga patokan tadi puasa tatkala hilal muncul, lebaran kalau hilal muncul. Wal khitabu muwajjahun li umumil ummah. Sedangkan khitabnya ini, khitab ya, yang ditujukan dalam konteks pembicaraan ini diarahkan kepada keumuman umat, sehingga bukan pada wilayah tertentu. Rasul ngomong puasalah kalian, apakah yang diinginkan oleh Rasul Arab Saudi saja? Apakah yang diinginkan suatu negara saja? Enggak. Rasul menyebutkan seluruh orang. Kalau kalian kaum muslimin sudah ada yang melihat hilal, maka berlaku untuk kalian puasa. Itu argumentasi pertama. Alasan kedua, anna dzalika aqrabu ila ittihadil muslimin, bahwasannya hal tersebut lebih mendekati kepada persatuan kaum muslimin. Ya benar. Satu puasa, semuanya puasa. Wajtima'i kalimatihim, dan bersatunya kalimat mereka, suara mereka. Wa adamit tafarruqi bainahum, serta tidak adanya
pecah belah di kalangan mereka. Bihaitsu, dari sisi la yakunu haula muftirin wa haula shaimin, supaya jangan sampai ada mereka itu ada sebagian yang muftirin, yang tidak puasa, sebagian lagi apa? Shaimin, sedang puasa. Jadi kompak puasanya dari Sabang sampai Merauke, dari barat timur, dari seluruh penjuru dunia, mau dia Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, mau Cina, Amerika, Inggris, seluruh kaum muslimin di belahan bumi semuanya puasa di hari yang sama. Fa idza jatama'u, apabila mereka bersatu, wa kana yaumu shaumihim wa yaumu fitrihim wahidan, maka konsekuensinya hari puasa dan hari lebaran mereka akan menjadi satu pula. Kana dzalika afdala wa aqwa lil muslimin fi ittihadihim, maka yang demikian itu lebih afdol, lebih kuat bagi kaum muslimin di dalam persatuan mereka, wajtima'i kalimatihim, dan berkumpulnya suara mereka, barisan mereka. Wa hadza amrun, dan ini adalah perkara yang zur ilaihi asy-syar'u nazara i'tibarin, ini adalah perkara yang dilihat oleh syariat dalam bentuk pandangan i'tibar, pandangan yang menjadikan anggapan atau patokan. Difahami? Karena tujuan syariat ini adalah menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Islam itu agama yang menyatukan, tidak memecah belah. Sehingga tatkala ada persatuan dalam bentuk ibadah, maka yang demikian itu adalah maksud, tujuan dari syariat. Wa ala dzalika, maka atas dasar itu, idza sabatat ru'yatuhu waqtal maghribi fi Amerika, wajabas saumu alal mawjudin fis Sin. Oleh atas dasar itulah, apabila telah sabit, telah valid ru'yah hilal tersebut di waktu maghrib pada wilayah Amerika, maka wajib pula berpuasa alal mawjudin fis Sin, bagi orang-orang yang ada di wilayah Sin, Cina. Rogima taba'uda matali'il hilal, dalam kondisi Cina ya, dan Amerika itu berjauhan matlak hilalnya ya, jauh. Indonesia ini ke Amerika aja katanya 20 jaman ya. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke Amerika? Hah? Pernah? Andres belum pernah ya. Informasi katanya 20 jaman. Jelas ya? Itu pendapat pertama. Alasan mereka, satu ngelihat, ya ngelihat, berlaku untuk semua kaum muslimin. Pendapat yang kedua, al-qaulus tsani. Nanti antum mengamati apa sih pendapat yang ditarjih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Nanti lihat cara beliau mentarjih. Pendapat yang kedua, al-qaulus tsani, la yajibu illa ala man ra'ahu. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib berpuasa kecuali bagi orang yang melihat hilal saja. Au kana fi hukmihim, atau dia pada kondisi hukum seperti melihat hilal. Bi an tawafaqat matali'ul hilal,
dalam bentuk tawafaqat, sama matlak hilalnya. Fa illam tattafiq fala yajibu as-saumu. Kalau tidak sama maka tidak wajib puasa. Nah, pengen tanya sama antum. Kira-kira di Palembang ini di mana untuk mendapatkan ilmu, mengetahui negara-negara mana saja yang hilalnya matlaknya sama, yang matlaknya beda. Anak pengen belajar. Kira-kira mau nanya di kantor apa? Tahu? Andres. Kemana nak nanya Andres? Kak Didik, kemana kira-kira nak bertanya Kak Didik? Ya. Di kantor apa kira-kira nak nanya? Belahan bumi ini mana yang gugusan bulan itu satu matlak? Kemana Ibrahim kira-kira Ibrahim? Hah? Oh, BMKG. Di mana kantor BMKG? Ada BMKG di kita nih. Kalau udah kati Ibrahim. Antum tahu enggak? Di mana? Di mana? Yo. Oh. Mungkin di sana. Bukan gempa Ibrahim, BMKG Ibrahim. Iya. Ini kan cak ilmu-ilmu Ibrahim. Astronomi. BMKG itu singkatan apa Ibrahim? Badan Meteorologi Geofisika. Klimatologi. Ahmad, antum siapa? Ada yang pernah kuliah? Ada enggak yang ngambil jurusan astronomi atau apa? Hah? Dari mana dari? Itu tadi. Anak ada sempat kebaca di status wong. Jadi ada status dia apa namanya ngambil screenshot. Kata yang buat status itu. Kayaknya status di Facebook, di screenshot wong kan. Katanya itu pernyataan dia. Gue nyesal belajar ilmu falsafat. Dia ngomong gitu. Saya kira skill yang bisa dipakai untuk kerja. Ternyata nggak bisa dipakai. Mendingan kalau gini, mendingan dulu gue belajar buat tahu. Masih banyak dipakai kan? Di komen nih. Kata yang komen itu, ada manfaatnya katanya. Ilmu falsafat. Untuk menyerapi, meresapi bagaimana kehidupan pengangguran, jadi pengangguran. Itu sahamatin memang bener ya. Antum carilah, ada enggak pekerjaan Andres? Kira-kira dicari perusahaan mana yang kira-kira mencari skill ilmu falsafat? Ada Andres? Hah? Yang kantor-kantor itu misalnya jualan, kira jual terpakai enggak? Ibrahim, antum jurusan apa dulu kuliah? Administrasi. Kira-kira ada enggak? Sekarang antum dagang ini kan. Nah, kira-kira ada enggak dipakai ilmu falsafat dalam berdagang? Yoji. Ada kira-kira. Nah, itu contoh ya. Ilmu falsafat itu tidak menguntungkan. Kita lanjut. Nah, makanya anak pernah disuruh minta ngisi kajian Ramadan ini, judulnya itu filosof puasa. Bingung anak gimana pembahasan filosof puasa itu, ya enggak? Sampai anak buka di internet, apa arti filosof? Apa keutamaan puasa atau hikmah puasa? Ya enggak? Kalau istilah orang itu kan ada filosof kopi, filosof teh misalkan. Ini filosof puasa. Ini biasanya kalau Ramadan itu kajian-kajian yang kultum-kultum itu kadang itu ada judul tema kajian filosof puasa, ya. Nah ini juga dari judulnya pun tidak benar. Kita lanjutkan.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bi an tawafaqat matali'ul hilal fa illam tattafiq fala yajibu as-shaum. Ya. Pendapat kedua ini tidak wajib kecuali bagi orang yang melihat hilal saja atau orang yang sehukum dengan dia, yang dianggap menghukumi melihat hilal. Contoh misalkan yang melihat hilal itu, yang lihat hilal terlihat di Indonesia itu terlihat hilalnya misalkan di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kemudian di Bali misalkan, di Jawa Timur. Untuk wilayah Sumatera tidak terlihat, Malaysia tidak terlihat, tapi masih satu matlak, maka dianggap hukumnya sama. Namun kalau seandainya lam tattafiq, tidak sama matlak hilalnya tadi, maka tidak wajib puasa. Nah, dalam artian kalau seandainya Saudi Arabia melihat, Indonesia tidak melihat, menurut pendapat kedua kita tidak perlu puasa. Difahami? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, takhtalifu matali'ul hilal bittifaqi ahlil ma'rifah bil falak. Matlak hilal itu takhtalif, berbeda-beda, berdasarkan kesepakatan orang yang punya pengetahuan terhadap ilmu falak. Ilmu falak, gugusan-gugusan bintang tadi. Apa kalau sekarang ilmu astronomi ya? Fa in ittafaqat lazima as-shaum. Kalau kata Ibnu Taimiyah ittafaqat, sama matlak hilalnya tadi, maka harus puasa. Wa illa fala. Kalau tidak sama, wa illa di situ artinya wa inlah. Jika tidak sama, fala, maka tidak wajib puasa. Wastadallu bin nas wal qiyas. Mereka berdalil dengan nas dan qiyas. Amman nas, adapun nas itu ayat atau hadisnya. Qauluhu ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Adapun dalil Al-Qur'an, Allah mengatakan siapa yang menyaksikan bulan, asy-syahr itu maknanya hilal. Siapa yang menyaksikan masuknya awal Ramadan, hendaklah dia puasa. Walladzi la yuwafiquna man syahadahu fil matali' la yuqalu innahum syahadahu la haqiqatan wala hukman. Orang-orang yang tidak mencocoki orang yang melihat hilal tadi dari sisi matlak, ya. Jadi orang-orang yang tidak mencocoki orang yang melihat hilal dari sisi matlak, tidak dikatakan mereka telah menyaksikan hilal, baik secara hakiki ataupun hukman, atau secara hukum. Misalkan Saudi Arabia dengan Indonesia beda matlaknya ya. Ketika Saudi melihat, Indonesia tidak melihat, maka tidak bisa dikatakan Indonesia melihat hilal, baik secara hakiki atau secara hukum. Wallahu ta'ala aujabas sauma ala man syahadahu. Allah mewajibkan puasa bagi orang yang melihatnya. Jadi kewajibannya bagi orang yang melihat. Itu alasannya. Dalil yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena ngelihat hilal, berbukalah karena ngelihat hilal. Masalahnya di sini tidak melihat. Kalau tadi kan dia bilang patokannya kalau sudah melihat berarti puasa semua. Kata yang pendapat kedua ini tadi, gimana antum mewajibkan kami puasa? Rasul kan bilang puasalah kalau ngelihat. Masalahnya kami di sini tidak melihat. Ini namanya satu hadis dijadikan punya dua pandangan di kalangan para ulama. Satu hadis. Ya. Ini disebut dengan istilah kalau dalam bab khilaf disebut dengan khilaful afham. Khilaf afham. Konteks hadisnya satu, tapi punya sudut pandang yang berbeda di kalangan para ulama memahaminya. Fa'allal amra fis shaum birru'yah. Di sini Rasul memberikan alasan perintah tersebut untuk berpuasa dengan cara ru'yah. Wa man yukhalif man ra'ahu fil matali'
la yuqalu innahu ra'ahu la haqiqatan wala hukman. Orang yang menyelisihi, ya, orang yang menyelisihi, orang yang telah melihat hilal dalam hal matlaknya tadi, maksudnya orang yang berbeda dengan orang yang melihat hilal dalam hal matlak, la yuqal innahu ra'ahu, maka tidak bisa dikatakan dia telah melihat hilal la haqiqatan wala hukman, baik secara hakiki atau hukum. Jelas? Alasan yang ketiga, hadis Ibnu Abbas, hadis Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas, wa fihi, padanya terdapat lafaz anna Ummul Fadl bintal Harith ba'atsat Quraiban ila Muawiyah bisyam, bahwasanya Ummul Fadl telah mengutus si Quraib menemui Muawiyah ke negeri Syam. Jadi dari Madinah datang ke Syam, ya. Faqadimal Madinah minasyam, lalu si Quraib datang ke kota Madinah dari wilayah Syam fi akhir syahr, di ujung bulan. Tergambar? Berangkat dari Madinah menuju Syam, sudah ada urusan di negeri Syam, balik lagi ke Madinah di ujung bulan. Fasa'alahu Ibnu Abbas anil hilal, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, fasa'alahu hu, kembali kepada Quraib, Ibnu Abbas sebagai fa'il. Lalu Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Quraib anil hilal, tentang hilal. Faqal, kata si Quraib, ra'ainahu lailatal jum'ah, kami melihat hilal malam Jumat. Malam Jumat berarti Kamis malam Jumat. Faqala Ibnu Abbas, berkata Abdullah ibnu Abbas, lakinnana, akan tetapi kami, ra'ainahu lailatas sabti, melihat hilal malam Sabtu. Selisih berapa hari itu? Sehari. Si Quraib bersama Muawiyah melihat hilal Kamis malam Jumat. Abdullah ibnu Abbas di Madinah melihat hilal kapan? Jumat malam Sabtu. Difahami? Kata Abdullah ibnu Abbas, fala nazalu nasumu, kami senantiasa berpuasa hatta nukmila salasina au narahu, sampai kami menggenapkan 30 atau kami melihat hilal. Difahami? Faqal, lalu si Quraib mengatakan, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi, apakah engkau tidak mencukupkan dengan ru'yanya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Kenapa engkau tidak, maksud itu, ngikut saja dengan ru'ya Muawiyah, puasa bareng Muawiyah? Faqala la, kata si Abdullah bin Abbas, enggak. Hakadha amarana Rasulullah SAW, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami. Jelas? Berarti di zaman Abdullah ibnu Abbas sudah pernah terjadi perbedaan hilal dan perbedaan puasa mereka. Difahami? Dan masing-masingnya, Muawiyah puasa dengan ru'yanya mereka, Abdullah ibnu Abbas di Madinah puasa dengan ru'yanya mereka. Difahami sampai sini? Wa ammal qiyas, adapun qiyas, sisi pendalilan ditinjau dari sisi qiyas. Fali anna tauqit al-yaumi
Dikarenakan penetapan waktu harian yakhtalif fihi al-muslimun bin nas wal ijma'. Terjadi perbedaan bagi kaum muslimun pada hari tersebut secara nas dan ijma'. Ya benar, waktu harian kita juga berbeda kan? Beda kan? Antara waktu Indonesia saja ada 3 waktu kan? Fa'idha tola'al fajru fil masyrik, kalau terbit fajar di sebelah timur, misalkan terbit fajar di Surabaya, falayal zam ahlal maghrib ayyumsiku, maka ndak harus bagi orang yang di sebelah barat untuk menahan diri dari makan sahur. Difahami? Kalau sudah azan Surabaya itu lupa pula nama Bapak ini kan Jember. Nah, lupa Pak nama. Ini Pak siapa Anda sini? Nah, Pak Ramli ya, Pak Ramli. Pak Ramli ini di Jember. Sekarang bermasalahnya. Sekarang Pak Ramli ini di Palembang. Nah, beliau dulu di Jember. Kira-kira kalau di sana itu sudah azan subuh, apakah Pak Ramli tidak boleh lagi makan sahur di sini? Nasihin. Tidak seperti itu kan? Nah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, apabila terbit fajar di timur, anggaplah tadi di Jember, tidak mesti orang yang ada di barat, di Palembang ini, dia harus menahan diri dari makan sahur. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Berdasarkan firman Allah, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian waktu al khaytul abyad. Khaytul abyad itu fajar sodik, minal khaytil aswad itu fajar kadzib, dari waktu fajar. Walau ghabatis syamsu fil masyriq falaisa li ahlil maghrib al fitru. Kalau di belah timur, orang-orang timuran misalkan Lombok, ya, Papua sudah terbenam mataharinya, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang ada di Aceh untuk membatalkan puasa. Alangkah lemaknya antum sahur ikut Aceh, itu ikut hawa nafsu namanya. Kalau sahur ikut Aceh, kalau buka ikut Jember. Kenapa buka? Kami buka ikut Jember, satu matlak. Satu matlak. Ya, nah. Berdalil pula dengan hadis ini. Wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah kalian karena melihat hilal. Di sana sudah dapat informasi, sudah terlihat. Apa namanya? Bulan, sudah malam, sudah terbenam matahari. Tidak seperti itu ya. Fakama annahu yakhtalif al-muslimun fil iftar wal imsak al-yaumi. Maka sebagaimana kaum muslimun berbeda ketika batal dan puasanya dalam harian, fayajibu ayyahtalifu kadzalika fil imsak wal iftar asyhari, maka wajib juga mereka berbeda ya, ketika menahan diri untuk puasa dan membatalkan puasanya dalam bentuk bulanan. Maksudnya bulanan itu lebaran ya, lebaran. Wa hadza qiyasun jali, ini kias yang jali, yang nampak. Kata beliau, wa hadza huwal qaul ar-rajih, ini adalah pendapat yang rajih, wa huwal ladzi tadullu 'alil adillah, dan itulah yang ditunjukkan oleh dalil. Jelas? Jadi Syekh Ibnu Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang mana? Pendapat yang kedua. Namun beliau juga menyebutkan ada pendapat yang lain ya. Pendapat ketiga, pendapat keempat. Jelas? Kemudian kata beliau, walihada qala ahlul ilmi, oleh karena inilah para ulama mengatakan, idza ra'ahu ahlul masyriq wajaba 'ala ahlil maghrib al-musawina lahum fil khat ayyasumu. Para ulama mengatakan, apabila penduduk negeri timur melihat hilal, wajaba, maka wajib 'ala ahlil maghrib, bagi orang yang di maghrib, maghrib itu barat, al-musawina lahum fil khat, yang sama dengan mereka garisnya. Wallahu alam, mungkin garis
garis lintang itu mungkin ya. Makanya tadi belajar ilmu astronomi tadi mungkin ya. Intinya kalau di timur sudah melihat, maka wajib bagi orang yang di barat, yang kalau dia masih satu garis, ayasumu, untuk puasa. Mungkin seperti Indonesia nih ya. Kalau terlihat di Lombok misalkan, terlihat di Papua, maka yang di Palembang, Sumatera wajib berpuasa. Li'annal matoli muttafiqah, dikarenakan matlaknya satu. Wali'annal hilal, dikarenakan hilal itu idza kana muta'akhiran anisyamsi fil masyriq fahuwa fil maghrib min babi aula. Dikarenakan hilal itu apabila telat munculnya di sebelah munculnya telat dari matahari di sebelah timur, maka di sebelah barat juga sama, pasti telat munculnya. Maksudnya gini, kalau di timur tidak muncul, ya pasti di barat tidak muncul. Difahami? Ya. Li'anna saydal qamar bati, dikarenakan perjalanan bulan itu pelan, lambat. Kalau di sana saja tidak muncul, di timur, maka tidak muncul pula. Jadi jangan antum ngarap gini. Kan ada ngelihat hilal itu, pemerintah menetapkan ru'yatul hilal ya. Dilihatnya di sana, di Papua, di Lombok, Sulawesi, tidak kelihatan. Jangan antum ngarap-ngarap. Siapa tahu nanti muncul di Aceh. Kita nunggu informasi yang di Aceh. Tidak. Kalau sana aja tidak muncul, dalam keadaan satu mereka, tidak akan muncul lagi. Mana ada nunggu lagi, nunggu di Aceh. Siapa tahu nanti muncul di Aceh. Enggak. Kalau udah lewat. Dia itu enggak lama katanya. Hilal itu kelihatan sebentar, kemudian ngilang lagi. Nah, kalau enggak kelihatan di awal-awal itu tadi sudah. Jangan antum ngarap, jangan-jangan nanti hilalnya kelihatan. Jam berapa? Jam 10 malam. Nah, ternyata enggak. Anak dulu memahami seperti itu. Jangan-jangan kalau enggak kelihatan maghrib, coba cek pemerintah jam 11 malam. Siapa tahu kan kejingoan. Enggak, ternyata enggak seperti itu. Kama qala subhanahu wa ta'ala wal qamari idza talaha, dan bulan itu idza talaha, apabila berada di setelah matahari. Wa idza ra'ahu, talaha itu maksudnya mengikuti ya, mengikuti matahari. Wal qamari idza talaha, apabila bulan itu berada mengikuti matahari. Wa idza ra'ahu ahlul maghrib, hal yajibu siyam ala ahlul masyriq? Al jawab la. Apabila orang yang di sebelah timur melihat, apakah wajib puasa bagi orang yang sebelah apabila sebelah barat melihat, barat tadi, apakah wajib puasa bagi orang sebelah timur? Al jawab la. Kenapa? Li'annahu rubbama fi sayr hadhil musafa ta'akhkhara al-qamar. Dikarenakan bisa jadi pada perjalanan jarak seperti ini bulannya yang telat. Wallahu alam. Untuk yang ini tadi gambarnya masalah telatnya bulan, posisi bulan, antum tanya ke pakar ahlinya ya. Itu tadi. Ya kalau bisa belajar, pengen juga sih, pengen lihat gimana sih patokannya hilal itu yang menjadikan kelihatan tadi. Itu secara teori. Tapi ilmu yang seperti ini ya ilmu yang secara hukum la yadurruna jahluhu. Ketidaktahuan kita itu ya tidak masalah, karena sudah ada bidang yang ngurusi, pemerintah ya. Tapi kalau seandainya pemerintah tidak ngurusi, ya wajib bagi kita untuk belajar ilmu yang seperti ini tadi, supaya untuk melihat hilal. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun pendapat ketiga, keempat, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita azan dulu, setelah azan sholat, kemudian setelah sholat kita lanjut lagi ya. Jadi kalau ada yang udzur ingin pulang, bisa pulang setelah sholat isya.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga. Annan nas taba'un lil imam fa idza shoma shamu. Pendapat ketiga, bahwasannya umat manusia ini ngikuti imamnya. Apabila imam puasa, soma itu kembali ke imam domirnya. Kalau imam puasa, somu, mereka pun puasa. Wa idza aftara aftaru. Kalau imamnya tidak berpuasa, lebaran, mereka pun ikut lebaran. Walau kanat al-khilafatu amatan li jami'il muslimin fara'ahun nas fi baladil khalifah thummal hakamal khalifah bisubut lazima man tahta wilayatihi fi masyarikil ardi au magharibiha ayyasumu au yuftiru. Kata beliau, kalau seandainya ya khilafah kepemimpinannya tadi mencakup seluruh kaum muslimin, maka tatkala umat manusia melihat hilal tadi di negeri suatu khalifah tadi, kemudian khalifah menghukumi sabit, valid, maka harus bagi orang yang berada di wilayah khalifah tadi, fi masyarikil ardi au magharibiha, di timur dan di barat, ayasumu au yuftiru, mereka puasa atau mereka lebaran. Faham yang ketiga ini? Ada tim ru'yatul hilal. Kata tim ru'yatul hilal, kami sudah lihat hilal. Diambil keputusan pemerintah, kementerian mengatakan hilal sudah terlihat. Ya sudah, seluruh rakyat dari timur ke barat ikut keputusan pemerintah di negeri tadi. Difahami? Li'alla takhtalif al-ummah, supaya umat itu jangan berbeda pendapat, berselisih. Wahya tahta wilayatin wahidah, sehingga umat itu ia berada di bawah wilayah yang satu, kekuasaan yang satu. Fayahsulut tanazu' wa tafarruq, sehingga bisa menyebabkan apa? Persengketaan atau perpecahan. Wa hadza min jihatil makna, ini ditinjau dari sisi makna. Jadi pendapat kedua ini dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan hilal tadi sudah puasa, ya puasa. Sebelum kita lanjutkan, jadi pendapat yang pertama, kalau satu ngelihat berlaku untuk seluruh dunia, itu kan. Pendapat kedua berkaitan dengan matlak yang sama. Matlak yang sama itu gini, misalkan dia Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, satu matlak. Ketika satu ngelihat, maka semuanya harus ikut puasa. Difahami? Nah, kalau pendapat ketiga ini dikembalikan kepada kebijakan masing-masing negara. Difahami? Masing-masing wilayah negara. Nah, ketika Indonesia menetapkan melihat, maka wajib seluruh rakyat Indonesia untuk berpuasa. Nah, bagaimana kalau seandainya negara Malaysia tidak mengatakan melihat, dan pemerintahnya mengatakan kita belum puasa? Ikut mana mereka? Menurut pendapat ketiga, mereka ikut pemerintah tadi. Pengalaman anak ketika itu, sebenarnya Yaman sama Saudi itu kan tetanggaan, tidak dipisah oleh lautan. Tetangga, bisa pakai bis. Dan waktu sama, Saudi Arabia sama Yaman itu tidak ada perbedaan. Waktunya sama, seperti kita Surabaya dengan Sumatera. Seingat ana waktu itu puasa Muharram. Puasa Muharram. Pemerintah Saudi menetapkan puasa Muharram itu jatuh pada tanggal sekian gitu. Nah, tiba-tiba pemerintah Yaman menyatakan
Bukan. Jadi terjadi perbedaan dalam menetapkan waktu tadi. Nah, waktu itu Syekh Abdurrahman bilang, kebetulan kalau tidak salah itu di siang hari sekitar sepekan yang lalu itu terjadi hilal, yang terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari itu, gerhana bulan itu tidaklah terjadi melainkan pasti di tengah-tengah ketika bulan bidaril qamar, bulannya purnama. Sedangkan gerhana matahari itu kata Ibnu Taimiyah tidaklah terjadi melainkan kalau di ujung bulan atau di awal bulan. Ya, di ujung-ujung, antara ujung dan awal. Ketika itu pernah terjadi gerhana. Syekh ngitung waktu itu. Kalau hitungan gerhana ini yang lebih tepat ru'yanya Saudi Arabia. Nah, tapi kata Syekh waktu itu, Syekh bilang dalam rangka taat kepada penguasa, maka Syekh menganjurkan kami untuk puasa 3 hari. Puasa Muharram itu kan 2 hari, ya toh? Tanggal 9, 10 kan? Nah, Syekh menganjurkan 3 hari. Kenapa 3 hari? Yang pertama kata Syekh, kita puasa ngikut Saudi Arabia. Yang kedua, ngikut pemerintah Yaman. Nah, karena Saudi sudah dahuluan, kita ikut waktu itu Saudi. Jadi di Yaman tanggal 8 ya, 8 Muharram. Di Saudi kan sudah tanggal 9 itu. Kita ikut Saudi puasa. 2 hari kan? Nah, ketika bertepatan dengan tanggal 10 di Saudi, Yaman kan baru tanggal 9. Saudi tanggal 11, di Yaman tanggal 10. Jadi kita puasalah. Tetap tanggal 10 tadi. Waktu itu Syekh hendak menguatkan pendapat berkaitan dengan puasa Asyura itu 3 hari. Syekh lebih menguatkan pendapat 2 hari. 9, 10. Pendapat sebagian para ulama kan 3 hari. 9, 10, 11 kan? Itu pendapatnya di Quran Syekh Ibnu Utsaimin. Kata Syekh, kita 3 hari ini tadi, 1 untuk taat kepada penguasa, yang keduanya 2 hari itu sebagai bentuk yang meyakini ru'yanya Saudi Arabia. Puasa. Ya. Itu yang pernah kita alami ya. Alasan Syekh waktu itu supaya sama ya, bersama kaum muslimin yang ada di negeri Yaman. Kemudian di sini kata beliau, wa min jihatin nas, ditinjau dari sisi dalil. Tadi kan dari sisi makna ya, di sisi makna. Kenapa kita harus ngikut imam? Penetapannya dikembalikan kepada imam. Sebab kalau imam mengatakan puasa, semuanya taat kepada puasa, berarti kan satu barisan. Masa kata pemerintahnya hari ini belum puasa, besok kita ikut Saudi ya. Nah, itu yang pernah anak alami kemarin itu ya. Antum ada puasa kan? Ya, ada puasa. Siapa-siapa yang ikut anak itu? Dari gitu ya. Andre waktu itu. Siapa lagi Ibrahim? Ibrahim juga. Kayaknya kita tahun ini ganti pendapat Ibrahim. Ya, ikuti saja kebijakan pemerintah itu. Walaupun mungkin antum agak meragukan. Ya. Ya sudahlah, dosa tanggung pemerintah. Ya, seperti itu. Kalaupun salah, itu tadi. Nah, alasan ya alhamdulillah kita kemarin lebarannya bareng ya. Puasanya yang beda ya. Masalahnya memang banyak bikin meragukan kemarin itu. Di banyak negara sudah muncul hilal. Di Indonesia tidak muncul. Nah, itu yang bikin meragukan kemarin. Memang banyak yang memunculkan keraguan. Apalagi ada perubahan penetapan ru'yatul hilal itu harus berapa? 3 derajat lebih ya sekarang itu. Sekarang min jihatin nas, ditinjau dari sisi dalil. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa itu hari yang umat manusia berpuasa. Lebaran itu adalah hari yang umat manusia lebaran. Fitr itu berbuka maksudnya. Lebaran. Fannas tabaun lil imam. Umat manusia itu kan ikuti imam. Wal imam alaihi ya'mal alal qaulir raji. Imam wajib bagi dia
untuk mengamalkan pendapat yang roji. Apa pendapat yang roji? Biikhtilafil matali', yaitu perbedaan matlak. Difahami? Ini pendapat ketiga. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa amalun nas al-yaum. Lihat ya, Syekh Utsaimin itu menguatkan pendapat yang kedua. Ya, beliau tuh menguatkan pendapat yang kedua. Tapi beliau mengatakan pendapat ketiga ini qaulun qawi. Ya, beliau tuh menguatkan pendapat yang kedua. Tapi beliau mengatakan pendapat ketiga ini, ya, beliau katakan pendapat yang juga qaulun qawi. Nanti lihat deh. Wa amalun nas al-yaum, amalan manusia hari ini al-hada, berdasarkan pendapat ketiga ini. Apa itu? Praktiknya penguasa. Kalau penguasa mengatakan puasa, ya puasa, lebaran, ya benar. Annahu idza sabata inda walil amr lazima jami'a man tahta wilayatihi ayyaltazimu bisaumin aw fitrin. Yaitu apabila telah sabit, telah tetap di sisi pemerintah awal Ramadan atau lebaran, ya, lazima, harus jami, bagi seluruh man tahta wilayatihi, bagi orang yang berada di wilayah pemerintah tadi, ayal tazimu bisaumin au fitrin, agar mereka iltizam, ya, mengikuti dengan cara puasa atau lebaran. Wa hadza minan nahya al-ijtimaiyah qaulun qawi. Ini kalau ditinjau dari sisi ijtimaiyah, ditinjau dari sisi persatuan, qaulun qawi, kok pendapat yang kuat. Hatta lau sahahna al-qaul tsani, meskipun kita mensohikan pendapat yang kedua. Difahami? Alladzi nahkum fihi bi ikhtilafil matali', yang kita hukumi pada pendapat kedua tadi tentang perbedaan matlak. Fayajibu ala man ra'a annal mas'ala mabniyatun 'alal matali' alla yuzhir khilafan lima 'alain nas. Maka wajib bagi orang yang berpendapat adanya perbedaan matlak, ya, masalahnya adalah perbedaan matlak, maka agar dia jangan menampakkan penyelisihan terhadap apa yang sudah manusia berada di atasnya. Faham gambarannya? Contoh tadi, misalkan ini negara Indonesia, Andres di Indonesia, Nasihin di Malaysia, ya, Ibrahim di Brunei Darussalam. Itu kan satu, masih satu matlak, ya, masih satu matlak. Nah, atau Timur Leste lah, ya, ya enggak? Masih satu wilayah kan Indonesia itu kan, masih cuma dalam Indonesia itu. Nah, nih misalkan Pak Roni di Timur Leste. Nah, kan satu matlak. Indonesia mengatakan hilalnya puasa hari Jumat. Malaysia mengatakan hari Jumat. Timur Leste mengatakan hari Sabtu. Brunei mengatakan hari Sabtu. Maka menurut yang ada di Indonesia ini tadi, ya, kalau menurut versi pendapat kedua gimana? Yang Brunei ikut Indonesia, ya benar, karena satu matlak, iya kan? Namun versi Syekh Ibnu Utsaimin pendapat ketiga ikuti pemerintah masing-masing. Difahami? Nah, ya lumayan sih, qaulun qawi juga. Syekh Ibnu Utsaimin bilang, jelas? Kalau seandainya terjadi, ya, terjadi, misalnya antum tinggal di Timur Leste, tahu-tahu Timur Leste bilang Sabtu kita puasanya, di Indonesia ngomong hari Jumat, antum ikut mana kira-kira? Antum ikut Timur Leste ini ada Muslim juga mungkin, ya? Iya enggak? Ada Muslim kan? Nah, antum ikut Indonesia yang Papua, Sulawesi, ataukah antum ikut negaranya itu tadi?
Nah, kadang di sini membingungkan ya. Kemudian pendapat yang keempat. Al-qaulur rabi'. Pendapat yang keempat. Annahu yalzam hukmar ru'yah atau annahu yalzam hukmur ru'yah kulla man amkana usulul khabari ilaihi fil lailah. Pendapat yang keempat, bahwasannya hukum ru'yah tersebut mengharuskan, ya, hukum ru'yah tersebut yalzam mengharuskan kullaman setiap orang yang memungkinkan sampainya khabar kepada dia pada malam itu. Difahami? Jadi misalkan malam ini adalah hilal muncul di Indonesia, muncul, maka siapapun yang bisa tersampaikan khobar pada malam ini, kalau zaman sekarang gampang sih, WA cepet nian. Kalau zaman dulu kan mereka ya informasinya susah kan, patokannya malam. Hadza fil haqiqah, pendapat ini secara hakikatnya yusyabih al-madhab fil waqtil hadir, mirip suatu madhab yang ada di waktu sekarang ini. Li'annahu yumkin ayasil al-khabar ila jami aktorin dunya fi aqal min laila. Dikarenakan madhab pendapat ini dikatakan mungkin untuk sampai ke seluruh dunia kurang dari satu malam. Difahami? Jadi pendapat keempat ini patokannya gini. Kalau misalkan Saudi Arabia sudah melihat duluan, maka negara-negara yang telah sampai berita pada malam itu sebelum terbit fajar sampai berita, maka dia wajib berpuasa. Tergambar Pak Roni? Itu kalau dulu mungkin iyo, kalau sekarang gampang, muncul di Saudi langsung dapat khabar. Ya enggak? Kemudian kata beliau, lakin yakhtalif anil madhab fima idza kanat wasail al-ittisalat mafkudah. Akan tetapi akan terjadi perbedaan dalam mazhab ini tadi, ya, apabila wasilah telekomunikasi, ittisalat itu telepon artinya, telekomunikasi jaringan mafkudah itu tidak ada, hilang. Namun sekarang ini cepat informasi, ya. Intinya untuk yang qaul rabi ini mungkin zaman sekarang tidak didapati ya. Karena kalau sudah satu terlihat biasanya malam itu pun akan dapat informasi yang lainnya. Sekarang pembahasan berikutnya. Mas'alatun. Al-aqalliyat al-islamiyah fid dual al-kafirah. Al-aqalliyat. Aqalliyat itu jumlah minoritas. Minoritas Islam yang ada di negara-negara kafir. Gimana nasibnya ini tadi? Apa negara kafir? Amerika. Kan minoritas. Apa lagi? Jepang. Nah, gimana kalau seandainya mereka puasa? Di sana kan enggak mikirin ru'yah. Jangan kan mikirin ru'yah. Mikirin agama lagi tidak dipikir sama mereka. Nah, antum berada di Wuhan misalkan tadi. Nah, antum gimana puasanya? In kana hunaka rabitoh, kalau di sana ada rabitoh. Rabitoh itu apa ya? Kayak sejenis organisasi, kayak ya sejenis organisasi lah. Rabitoh itu ya persatuan organisasi. Tapi biasanya setiap negara tuh ada sih, ya, perkumpulan gitu nah, wadah keislamannya tuh. Au maktab atau kantor keagamaan lah, au markiz islami atau markas islami yang ya intinya ada lembaga Islam gitu loh. Apabila di sana ada organisasi, ada lembaga Islam, ada kantor dan yang semisalnya, fa innaha ta'mal biqaulihim, maka orang yang minoritas di negara kafir tadi ngikuti pendapat mereka.
Difahami? Antum berada di Jepang, ternyata di Jepang itu ada organisasi, misalkan organisasi Islam, komunitas kaum muslimin, ada lembaga Islam, misalkan Cinghu Al-Islami, Cinghu Cino itu tadi ya, itu tadi. Misalkan, nah yang seperti ini antum ikuti informasi mereka. Ya biasanya juga kalau ada organisasi, ada lembaga Islam ini tadi, biasanya mereka kan ngikut, ya, nyari informasi. Ya. Wa idza lam yakun kadzalik. Nah, kalau seandainya ndak ada, antum berada di wilayah yang betul-betul di sana ndak ada orang muslim. Ternyata antum berada di negara Vatikan. Vatikan itu negara. Ya? Kan ini benar ya? Vatikan itu negara. Di ibu kota, negaranya Roma. Nah, katanya banyak memang Kristen enggak di situ. Di Vatikan itu ada kota suci. Konon anak pernah nanya sama kawan yang dulunya Kristen masuk Islam, katanya enggak sembarang orang diperbolehkan masuk ada suatu kota di wilayah Vatikan itu kecuali orang yang Nasrani. Dan di sana itu ada bukit yang mereka anggap bukit apa namanya? Istilahnya kalau ada dulu tuh orang yang berdosa gitu ditaruh di bukit itu. Nah, anggaplah antum berada di negara itu tadi, cuman antum dewean, dia perlu gawe antum di sana, negara kafir. Kalau tidak ada tujuan jelas, tidak diperbolehkan. Nah, kalau antum seandainya ada di situ, fa innaha takhayyar, maka dia takhayyar, nyari pilihan. Bebas lah maksudnya teh, bebas. Nak puasa-puasa enggak cari informasi. Wal ahsan, dan yang paling bagus antatabba'a, yaitu dia ngikuti akroba baladin ilaiha. Dia ngikuti ya, yang minoritas tadi ya, kaum muslimin yang aqalliyat Islamiyah, kaum muslimin yang minoritas tadi ngikuti negara yang lebih dekat. Kalau misalkan dia di negaranya Amerika tadi, nah kira-kira negara Islam yang paling dekat dengan Amerika itu yang mana? Ternyata setelah dicek, misalkan ada negara A, jaraknya dengan Amerika kalau pesawat cuma 5 jam. Nah, negara itu kapan lebaran, kapan puasanya? Ikut negara itu tadi. Jelas ya? Kemudian masalah yathbutu ru'yatul hilal bi khabaril adl. Bisa dikatakan tetap ru'yatul hilal tadi dengan perantara khabar orang yang adil. Ru'yah hilal tadi dianggap valid kalau dibawa oleh berita orang yang adil. Ad-dalil ala dzalika haditsu Ibni Umar. Dalil akan hal tersebut hadis Abdullah bin Umar. Orang yang adil itu cukup satu orang. Ya, penetapan hilal Ramadan. Tidak mesti 2 orang. 1 orang cukup. Abdullah bin Umar beliau mengatakan, taro an-nas al-hilal. Orang-orang ngelihat hilal. Fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nas bisyamihi. Aku beritakan kepada Nabi bahwasanya aku melihat hilal. Lalu Rasul berpuasa dan Rasul memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jelas ini? Jadi orang-orang melihat hilal, Abdullah bin Umar bilang, "Ya Rasulullah, aku melihat hilal." Akhirnya Rasul pun ikut berpuasa. Dan Rasul memerintahkan sahabat yang lain untuk berpuasa. Kemudian wa kadzalika haditsul a'rabi alladzi akhbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a al-hilal. Demikian juga hadis tentang seorang Arab Badui
yang memberitakan kepada Nabi kalau dia telah melihat hilal. Faqal, Rasul berkata, atashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rasul bertanya, apakah engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Kata dia, iya. Qala li Bilal. Lalu Rasul berkata kepada Bilal, kum ya Bilal fa'adzin bin nas ayyasumu godan. Rasul bilang ke Bilal, bangkit wahai Bilal, informasikan, kumandangkan informasi kepada umat manusia bahwasanya besok agar mereka berpuasa. Disebutkan di ta'liq di bawah ini, qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi mu'alliqan ala hadzal hadis, ketika mengomentari hadis ini, kata Imam At-Tirmidzi, wal amal ala hadzal hadis inda aktsaril ahli ilmi, pengamalan pada hadis ini adalah menurut pendapat mayoritas ulama. Mayoritas para ulama qalu, mereka mengatakan, tuqbalu syahadatu rajulin wahidin fis siyam. Mayoritas para ulama mengatakan diterima persaksian satu orang laki-laki dalam bab penentuan awal puasa. Wa bihi yaqulu Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa ahli Kufah. Dan itu adalah pendapatnya Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan ahlul Kufah. Qala Ishaq, berkata Ishaq bin Rahawai, la yusamu illa bi syahadati rajulain. Ishaq bin Rahawai mengatakan tidak bisa puasa melainkan dengan saksi dua orang yang melihat hilal. Jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama. Penentuan awal Ramadan, apakah harus dua orang ataukah cukup satu orang saja yang melakukan ru'yah hilal? Nah, menurut mayoritas para ulama cukup satu orang saja melihat hilal, maka wajib puasa, diterima persaksian dia. Namun pendapat sebagian para ulama, penentuan awal Ramadan harus dua saksi. Difahami? Itu tadi. Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan cukup satu saksi, satu orang yang adil. Fahadanil al-haditsani, dua hadis ini, wa in kana dha'ifain, meskipun keduanya lemah, lakin ahaduhuma yusnidul akhar, akan tetapi salah satu dari kedua hadis ini menguatkan yang lain. Jadi memang hadis ini lemah tapi masing-masingnya saling menguatkan. Disebutkan di ta'liq di bawah itu, qultu al haditsul awal, hadis yang pertama yang mana? Hadis Abdullah bin Umar ya. Hadis Ibnu Umar fi Sahih Musnad di Syekhinal Wadi'i. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Umar, itu disahihkan Syekh Muqbil dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Muqbil mengatakan, hadza haditsun hasanun ala syarti Muslim. Kata Syekh Muqbil, hadisnya hasan syarat Muslim. Wal hadis as-tsani, hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas yang orang Arab Badui tadi. Qala ja'a Arabi, itu disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Jelas ya? Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wasyam bi syahadatin wahidin muqtadul qiyas. Puasa itu dengan persaksian satu orang itu adalah konsekuensi qiyas. Ya. Lihat, ini menggunakan ilmu qiyas. Difahami? Pakai qiyas itu ya ikhwan, qiyas. Dia qiyas yang teranggap. Dia itu qiyas itu ada asal masalah yang mau kita contoh. Ada far itu yang akan kita contohkan, yang akan kita ilhakkan. Ada illah itu alasannya. Nah, dia harus tiga ini harus terpenuhi. Dan ada illah itu alasan komponen yang bisa menyatukan hukum ini tadi. Antara asal dan far', barulah kiasnya dikatakan sahih. Difahami? Adapun kalau seandainya tidak ada hukum yang bisa menyatukan, tidak bisa. Nah sekarang gini,
Antum kita latihan kias ya. Contoh Syekh Ibnu Utsaimin ngomong, puasa dengan persaksian satu orang itu merupakan konsekuensi kias. Kenapa? Li'annan nas yuftirun bi'adhanil wahid. Dikarenakan orang-orang itu batalkan puasa dengan adzan satu orang. Iya apa enggak? Satu orang adzan boleh kita batalkan puasa kan? Tak mesti di masjid itu dua muadzinnya, satu kan. Wa yumsikun bi adzanil wahid. Mereka menahan diri dari puasa, dari makan dan minum, sudah masuk petanda puasa waktu subuh dengan adzan satu orang. Iya apa enggak? Berbuka itu satu orang yang mengumandangkan adzan ketika berbuka, kita berbuka. Satu orang yang mengumandangkan adzan subuh, kita menahan diri dari makan. Sekarang dari sisi kiasnya, bagaimana pengkiasannya? Nah, puasa ini kan berkaitan dengan berbuka juga kan? Iya pada? Nah, sekarang gini, kita itu kan boleh makan, boleh enggak makan? Kalau bukan bulan Ramadan, boleh makan. Ketika ada satu orang bilang, sudah muncul hilal, besok puasa, berarti besok antum tidak makan. Apa argumentasi antum? Satu orang bukan yang ngasihkan informasi karena dia melihat hilal. Antum ini lagi makan subuh-subuh. Tahu-tahu muadzin ngomong, jangan makan. Aku nak ngumandangkan azan karena sudah terlihat fajar shadiq. Ya benar. Sama-sama berhenti dari makan. Ya benar. Sama-sama berhenti dari makan. Nyambung? Gilang? Ya? Kurnia? Nih misalkan gambaran. Aiman muadzin. Ya. Si Surya yang ru'yatul hilal. Surya bilang, besok puasa. Jangan ada yang makan lagi besok pagi. Ana sudah lihat hilal. Itu berarti menghentikan puasa kan? Menghentikan makan untuk persiapan puasa. Aiman bilang, jangan ada yang makan. Ana sudah melihat fajar shadiq. Kedua-duanya menghentikan kita makan. Ya benar. Difahami? Nah, seperti itu. Jadi konsekuensi kiasnya tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu memandangkan azan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Nah, itu patokannya tadi. Ya. Jadi berhentinya makan dan minum kapan? Sampai muadzin mengumandangkan azan. Ya. Nah, di sini mungkin nanti kita pelajari lagi ya. Berkaitan dengan azan subuh ini tadi, ya. Antum jangan telat, jangan terlalu cepat pula. Wallahu taala alam shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya itu al-adl fil lughah, insyaallah taala kita lanjutkan besok, ya. Besok Jumat pada subuh besok, ya, pada subuh. Jadi kajian ini seluruh pelajaran ana insyaallah taala mungkin selama Ramadan ini, selama bulan Sya'ban ini ana tidak ngajar apa-apa pun kecuali buku ini. Jadi kalau pagi ya ana lanjut ini, kalau malam juga sama ana akan melanjutkan buku puasa ini tadi. Naktafi bihadzal qadar.